Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 17a Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanasangwararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryametta. Editor Feliciana Suryametta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 17a ini, saya akan membacakan separuh dari bab 17, Umat Awam asal Malaysia, 5 November 2015. Baiklah, kita mulai. Tan Ajahn. Apa yang ingin kamu ketahui? Umat awam. Ajahn mengatakan bahwa jika saya memesan ayam terlebih dahulu, ini dianggap sebagai pembunuhan. Bagaimana jika kami pergi ke sebuah restoran dan memesan makanan terlebih dahulu, seperti santapan bebek atau ayam? Apakah ini juga dianggap sebagai pembunuhan? Tan Ajahn. Ya, ketika kamu melakukan sebuah pemesanan, ini sama dengan kamu sendiri yang membunuhnya. Entah kamu menyuruh seseorang untuk melakukannya, atau kamu melakukannya sendiri, itu dianggap sebagai melanggar aturan moralitas. Jika kamu memesan makanan terlebih dahulu, maka kamu memberitahu mereka untuk menyiapkan daging yang kamu mau. Tetapi, jika kamu datang langsung dan mengambil apapun yang mereka miliki, ini cerita yang berbeda. Kamu dapat pergi ke restoran hari ini dan memberitahu mereka bahwa kamu mau membeli santapan bebek atau ikan di hari yang sama. Atau kamu dapat memberitahu mereka dengan jelas bahwa kamu mau daging yang mereka miliki, dan daging tersebut bukan dari binatang yang masih hidup. Beberapa restoran menampilkan ikan di dalam tangki. Kamu bisa menunjuk ikan tersebut dan menyuruh mereka untuk memasak ikan tersebut untuk makananmu. Ini dianggap salah. Jika kamu memesan makananmu terlebih dahulu, juru masak tersebut mengetahui bahwa kamu akan datang dan mereka akan menyiapkan daging tersebut terlebih dahulu. Tetapi, jika mereka tidak mengetahui bahwa kamu akan datang, mereka hanya menyiapkan makanan dalam kuantitas normal mereka. Hal terbaik mungkin menjadi seorang vegetarian. Tetapi, ini tidak berarti bahwa jika kamu memakan daging, maka kamu melanggar aturan moralitas. Jika kamu memakan daging, itu tergantung bagaimana daging tersebut diperoleh.
Jika daging tersebut diperoleh tanpa kamu mengetahui kapan binatang itu dibunuh, atau jika binatang tersebut dibunuh sebagai praktek keseharian dari sang penjual, maka sang penjuallah yang bertanggung jawab dan bukan kamu. Umat awam. Bagaimana cara saya menyingkirkan ketidaktahuan? Tan Ajahn, kamu memerlukan wipasana. Apa yang kamu tidak ketahui adalah bahwa segala hal adalah anicang, dukang, anatta. Kamu memandang segala hal sebagai nicang, sukang, atta. Ini kebodohan batin. Kamu memandang segala hal sebagai kekal, kebahagiaan, dan milikmu. Jadi, kamu harus mengurai kebodohan ini dengan kebenaran. Kebenarannya adalah segala hal tidaklah kekal, seperti tubuhmu. Buddha mengatakan bahwa kamu seharusnya merenungkan bahwa tubuh senantiasa tunduk terhadap penuaan, sakit, dan kematian. Jika kamu tidak memikirkan itu, kamu melupakannya, dan kamu menganggap bahwa tubuh tersebut akan hidup selamanya. Itulah alasan mengapa kamu selalu meminta berkah. Semoga saya berumur panjang, semoga saya sehat. Yang mana hal tersebut tidaklah mungkin. Jika kamu mengetahui kebenaran, kamu tidak akan meminta berkah ini. Ini membuang-buang waktu, karena kamu tidak akan pernah memperolehnya. Jika kamu senantiasa mengetahui bahwa tubuh ini akan menjadi tua, dan tubuh ini cepat atau lambat akan menjadi sakit, atau tubuh ini akan mati kapan saja, maka apa gunanya meminta umur panjang atau kesehatan? Itu sia-sia, bukan? Kamu bisa memintanya. Itu hanya dapat membuatmu merasa baik, memberimu sebuah kebodohan batin yang memberikan perasaan baik. Lebih baik untuk mengakui kebenaran, dan itu akan membuatmu merasa lebih baik, karena mengakui kebenaran membuatmu tidak takut menjadi tua, menjadi sakit, atau mati. Begitu kamu siap menghadapinya, itu tidak dapat menyakiti perasaanmu. Saat ini kamu tidak siap menghadapinya, sehingga ketika kamu harus menghadapinya, kamu menjadi tidak bahagia. Inilah apa yang kamu harus renungkan. Ketidakkekalan bukan tubuhmu saja, tetapi tubuh semua orang. Dan merenungkan segala hal seperti kepemilikanmu, statusmu, segala yang kamu miliki, datang dan pergi. Begitu kamu siap menghadapinya, ketika hal itu pergi, kamu tidak merasa sedih. Karena kamu mengetahui itu adalah bagian dari alam. Itu seperti hujan. Ketika hujan datang, kamu tidak merasa sedih karena kamu mengetahui bahwa hujan itu alami. Ketika hujan berhenti, kamu tahu itu alami. Kamu tidak mengharapkan apapun dari hujan. Kamu tahu hujan datang dan pergi. Dan demikian pula tubuhmu. Tubuhmu datang dan pergi. Inilah yang kita sebut vipassana. Sebelum kamu dapat melatih pikiran dengan cara ini, kamu memerlukan sebuah pikiran yang tenang. Karena jika pikiranmu tidak tenang, kebodohan batinmu akan melawanmu agar tidak melihat pada kebenaran, dan kebodohan batinmu hanya mau melihat pada apa yang ia mau lihat, yaitu melihat segala hal sebagai kekal. Kita semua mencari kekekalan, kebahagiaan, dan sesuatu yang akan menjadi milik kita selamanya. Tetapi ini kebodohan batin. Selama kamu memiliki kebodohan batin, pikiranmu akan berpikir dengan cara ini. Jadi, pertama-tama kamu harus menundukkan kebodohan batinmu dengan memiliki samadhi. Ketika pikiranmu menjadi tenang, kebodohan batinmu akan berhenti berfungsi untuk sementara waktu. Dan ketika kamu keluar dari samadhi,
kebodohan batin ini akan masih lemah, dan kebodohan batin ini tidak akan mengganggu penyelidikanmu tentang kebenaran, seperti melihat pada tubuhmu. Berapa kali sehari kamu mengatakan bahwa tubuh saya akan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati? Tidak pernah. Itu karena kebodohan batinmu tidak akan mengizinkanmu berpikir tentang tubuhmu dengan cara ini. Kebodohan batin selalu membuatmu berpikir bahwa saya seharusnya berumur panjang, saya seharusnya sehat, dan oleh karena itu, sebelum kamu bisa menyelidiki kebenaran, kamu perlu memiliki sebuah pikiran yang jernih dan tenang. Kamu perlu memiliki samadhi terlebih dahulu. Karena jika kamu tidak memiliki samadhi, kamu tidak akan mampu melakukannya. Meskipun kamu dapat melakukannya, itu hanya akan seperti kilat saja. Sesekali kamu memikirkannya, dan kemudian itu akan hilang seperti kilat. Umat awam, ketika saya menyadari bahwa kekotoran batin muncul, apakah saya menggunakan kebijaksanaan untuk menghentikannya? Tan Ajahn, itu tergantung pada apa yang kamu miliki. Jika kamu memiliki panya, kebijaksanaan, maka kamu dapat menggunakannya. Tetapi, jika kamu tidak memiliki panya, maka kamu harus menggunakan sati, perhatian. Bagi kebanyakan orang, mereka tidak memiliki panya. Ketika kamu mulai berpraktek, kamu bahkan tidak memiliki perhatian, sehingga terkadang ketika kilesa-kilesa muncul, kamu mengikuti kilesa-kilesamu tanpa sepengetahuanmu. Sebagai contoh, ketika kamu menjadi marah, kamu menjadi semakin marah karena kamu menjadi serakah, dan kamu mau memiliki apa yang kamu mau. Ketika kamu tidak memiliki panya, kamu perlu mengembangkan sati yang mana jauh lebih mudah dibanding mengembangkan panya. Panya hanya dapat dikembangkan setelah kamu memiliki sati dan samadhi. Sehingga, bagi kebanyakan orang, kemungkinan besar mereka harus mencoba mengembangkan sati terlebih dahulu. Begitu kamu mulai memiliki sati, kamu dapat mengamati, berperhatian ketika kilesa-kilesa muncul. Jika kamu kekurangan sati, maka ketika kamu marah, kamu cukup mengulang, Buddho, Buddho, Buddho. Jangan berpikir tentang objek yang menyebabkan kemarahanmu. Karena jika kamu terus memikirkan orang yang menyebabkan kemarahanmu, kamu menjadi semakin marah. Tetapi, jika kamu berpikir tentang Buddho, 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 maka kamu melupakan orang tersebut dan kemudian amarahmu akan lenyap. Jadi, pertama-tama, kamu memerlukan sati yang mana merupakan cara termudah untuk melawan kilesa-kilesa kamu. Panya jauh lebih sulit untuk dikembangkan, karena kamu harus menganalisis dan mencari tahu sebab dan akibat dari hal-hal tersebut. Jika kamu memilikinya, panya, maka tidak apa untuk menggunakannya. Tetapi, ketika kamu tidak memilikinya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu kemudian harus menggunakan sati yang sangat mudah untuk dilakukan. Cukup mengulang, Buddho, Buddho, dan kamu tidak berpikir tentang apapun yang membuatmu marah atau sedih. Jika kamu tidak suka Buddho, Buddho, kamu dapat menggunakan chanting, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cukup terus melakukan chanting itu berulang kali. Sama halnya ketika kamu terpapar dengan ketakutan. Ketika kamu pergi dan tinggal sendiri di sebuah tempat yang menakutkan untukmu, seperti kuburan atau di dalam hutan. Cara untuk menaklukkan ketakutan adalah dengan menggunakan chanting atau mengulang mantra tersebut, dan mencoba untuk membawa pikiranmu menjauh dari memikirkan tentang hal-hal yang menyebabkan ketakutanmu.
Jika kamu dapat membuat pikiranmu berhenti berpikir tentang hal-hal yang menyebabkan ketakutanmu tersebut, pikiranmu menjadi tenang dan ketakutanmu akan lenyap. Kemudian kamu akan menyadari bahwa ketakutan itu tidak berada di luar. Ketakutan itu berada di dalam. Kamulah yang menciptakan ketakutan untuk dirimu sendiri. Ini masih dianggap sebagai sebuah cara sementara, menggunakan sati untuk menghentikan ketakutanmu. Jika kamu mau menghentikan ketakutanmu secara permanen, maka kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah yang kamu takutkan? Apakah kamu takut kehilangan nyawamu? Dapatkah kamu melindungi nyawamu? Suatu hari, ketika tubuhmu akan mati, dapatkah kamu menghentikan tubuhmu dari kematian? Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Jika kamu memahami bahwa akhirnya kamu harus mati, dan jika kamu bersedia untuk melepaskan tubuhmu, maka kamu tidak akan ketakutan lagi. Jadi, kamu harus merenungkan sifat tidak kekal dari tubuh. Merenungkan aspek tanpa diri dari tubuh. Tubuh hanyalah sebuah bentuk yang terbuat dari 4 elemen. Kamu bukanlah tubuh. Kamu hanyalah ia yang mengambil kepemilikan atas tubuh. Kamu adalah pikiran yang datang dan memiliki tubuh. Dan kamu harus melepaskan tubuh tersebut suatu hari. Jika kamu berpikir seperti ini, maka kamu akan bersedia untuk menerima kematian. Dan ketika kamu menerima kematian, kamu tidak akan takut terhadap kematian lagi. Umat awam. Terkadang saya bermeditasi ketika saya sangat lelah. Dan saya mengalami sebuah kilatan cahaya secara tiba-tiba. Dan itu diikuti dengan perasaan seperti berada di dalam sebuah terowongan yang gelap. Ketakutan muncul di dalam diri saya. Apa yang seharusnya saya lakukan pada waktu itu? Tan Ajahn, kamu seharusnya melanjutkan meditasimu dan melanjutkan menjaga perhatian. Abaikan apapun yang kamu amati. Itu tidaklah penting. Itu seperti menonton sebuah film. Itu tidaklah nyata. Itu tidak dapat menyakitimu atau melukaimu. Satu-satunya hal yang dapat melukaimu adalah reaksimu, menjadi takut terhadapnya. Bukan yang kamu lihat yang menyakitimu, tetapi reaksimu terhadap apa yang kamu lihatlah yang menyakitimu. Jadi, kamu mau berhenti bereaksi terhadapnya. Dalam rangka untuk berhenti bereaksi, kamu harus memiliki perhatian untuk menahan pikiranmu. Untuk menjaga pikiranmu agar tidak bereaksi. Kamu takut karena kamu tidak menyukai terowongan gelap. Tetapi, jika kamu menyukai terowongan gelap, maka kamu tidak akan menjadi takut. Jadi, kamu harus menjaga pikiranmu netral. Tidak ada suka ataupun tidak suka. Paksalah dirimu untuk menjadi netral dan menghadapi hal-hal sebagaimana mereka datang. Umat awam, itu sangatlah sulit untuk dilakukan karena saya tidak dapat mengendalikan pikiran ketika saya sedang berada di dalam kurung pengalaman tersebut. Tan Ajahn, kamu bisa jika kamu memiliki perhatian. Cukup menyadari dan jangan bereaksi. Jadi, kali berikutnya ketika kamu melihat apapun, janganlah bereaksi terhadapnya. Cukup menyadarinya. Segala hal akan datang dan pergi pada akhirnya. Apapun yang terjadi pada pikiranmu atau pada tubuhmu, tidak ada satupun yang kamu dapat lakukan untuk menghentikannya agar tidak terjadi. Satu-satunya hal yang kamu dapat lakukan adalah sekedar menyadari, mengetahui bahwa pikiranmu tidak akan tersakiti. Terkait tubuh, tidak ada hal yang kamu dapat lakukan. Jika tubuh harus mati, tubuh akan mati. Itu bukanlah akhir dari dunia.
itu bukanlah akhir dari pikiran. Akhir dari tubuh bukanlah akhir dari pikiran. Kamu tidak harus bereaksi. Kamu cukup menerimanya. Jika kamu dapat menerima hal-hal, pikiranmu akan damai. Kamu harus melatihnya. Dan jika kamu terus melatih pikiranmu seperti itu, akhirnya kamu akan mengetahui bagaimana cara mengarahkan pikiranmu terhadap segala hal yang terjadi. Saat ini, pikiranmu cenderung bereaksi terhadap segala hal yang sedang terjadi. Dan sekarang, kamu mau membalik proses itu. Kamu sekedar mau melatih pikiran untuk sekedar mengamati dan menyadari dan tidak bereaksi. Kamu memerlukan perhatian yang kuat. Kamu harus terus mengembangkan perhatian yang kuat di sepanjang waktu. Jika kamu dapat mengembangkan kebijaksanaan, itu bahkan akan lebih baik. Karena kebijaksanaan akan mengajarimu bahwa segala hal adalah fata morgana. Segala hal datang dan pergi, tidaklah nyata. Mereka tidak ada keperluan denganmu. Segala hal seperti gelembung udara. Segala hal muncul dan berakhir. Segala hal datang dan pergi, dan mereka tidak di bawah kendalimu. Ketika kamu memahami ini, kamu dapat merelakan segala hal yang berkontak denganmu. Cukup menyadari dan mengetahuinya. Maka kamu tidak menyakiti dirimu sendiri. Kamu tidak menyakiti pikiranmu. Satu-satunya hal yang bisa menyakiti pikiranmu adalah reaksi pikiran terhadap apapun yang berkontak dengan pikiran tersebut. Inilah bagaimana kita mau melatih pikiran untuk berhenti bereaksi, entah secara positif ataupun secara negatif. Karena reaksi positif dapat menjadi bumerang bagimu di kemudian hari, dan reaksi negatif dapat langsung menyakitimu. Sebagai contoh, ketika kamu menghadapi sesuatu yang kamu tidak suka, kamu bereaksi secara negatif, dan kamu mau menyingkirkan hal-hal yang menyakiti pikiranmu. Ketika kamu bereaksi secara positif terhadap sesuatu yang kamu suka, dan ketika sesuatu yang kamu suka itu lenyap, kamu menjadi tersakiti kembali. Tetapi, jika kamu tidak bereaksi, melainkan sekedar mengetahui hal apapun itu, baik atau buruk, entah kamu suka ataupun tidak suka, hal itu akhirnya akan lenyap. Jadi, lebih baik untuk sekedar menyadari dan tidak terlibat atau melekat dengan apapun yang berkontak denganmu. Umat awam, ketika saya tinggal sendiri, maka saya bisa melihat ini, dalam kurung apa yang Ajan telah jelaskan, secara jelas. Tetapi ketika saya pergi keluar dan terlibat dalam banyak percakapan, pikiran menjadi gelisah. Tan Ajan, untuk alasan apa kamu pergi keluar? Keinginanmu lah yang mau pergi keluar, dan kamu menggunakan teman-temanmu sebagai sebuah alasan. Jika kamu benar-benar tidak mau pergi kemanapun, adakah orang yang dapat menarikmu keluar? Kamu menjadi bosan setelah tinggal di rumah selama beberapa waktu, yang mana dikarenakan pikiranmu yang tidak tenang. Jadi, kamu harus menenangkan pikiranmu. Pada akhirnya, kamu harus pergi keluar. Kamu harus pergi ke rumah sakit, ke pemakaman, melakukan hal-hal. Tetapi, kamu tidak pergi keluar hanya karena kamu memiliki keinginan untuk pergi keluar. Itu adalah kekotoran batin yang lain. Itu adalah jenis kekotoran batin yang kamu mau singkirkan. Keinginan untuk pergi keluar. Kamu boleh pergi keluar, tetapi bukan karena keinginanmu, melainkan kamu pergi keluar karena ada alasan untuk itu. Maka itu tidaklah masalah. Terkadang saya pergi keluar, tetapi bukan karena saya mau pergi keluar, bukan karena saya muak dengan tempat saya berada, sehingga saya mau pergi keluar. Karena
Jika saya melakukannya dengan alasan itu adalah kekotoran batin. Jika kamu seorang praktisi sejati, sahabat terbaikmu adalah dirimu sendiri. Kamu mau tinggal dengan dirimu sendiri sebagai perlindunganmu. Jika kamu perlu memiliki seorang sahabat, itu haruslah beralasan, seperti gurumu atau seseorang yang dapat membantumu di dalam praktekmu. Jika kamu masih tidak dapat melakukannya sendiri, kamu memerlukan seseorang untuk membimbingmu. Maka, kamu memerlukan orang tersebut. Tetapi akhirnya, begitu kamu mengetahui apa yang harus dilakukan, kamu harus kembali untuk tinggal sendiri. Jangan biarkan kekotoran batin menggunakannya sebagai sebuah alasan, seperti mencari teman karena kamu kesepian. Umat awam, wanita. Setiap hari, saya memulai meditasi dengan memindai atau scanning seluruh tubuh saya, dari kepala ke ujung jari kaki, dan dari ujung jari kaki kembali ke kepala. Dan setelahnya, saya akan memberitahu diri saya sendiri bahwa ini bukanlah tubuh saya. Tubuh bukanlah milik pikiran. Tubuh dan pikiran senantiasa berubah. Tubuh tunduk terhadap usia tua, sakit, dan kematian. Tubuh akan meninggal suatu hari dan kembali ke 4 elemen. Ketika saya melakukan hal itu, saya mengembangkan suatu perasaan yang tanpa nafsu terhadap orang-orang lain, termasuk anggota keluarga saya sendiri. Apakah ini normal? Tan Ajahn, ya, itu benar. Teruslah saja melakukan itu. Kamu tidak mau tersakiti dengan kematian. Jika kamu mengetahui bahwa inilah yang akan terjadi ketika mereka meninggal, kamu tidak memiliki perasaan kesedihan sama sekali karena kamu mempelajari kebenaran dari tubuh. Kamu seharusnya juga memisahkan tubuh dari pikiran. Apa yang mati hanyalah tubuh, tetapi pikiran yang memiliki tubuh tidaklah mati. Orang tuamu tidak mati bersama dengan tubuh mereka. Orang tuamu ada di dalam pikiran mereka, dan mereka pergi ke dunia yang baru seperti pergi ke dunia spiritual terlebih dahulu, sebelum mereka datang kembali dan memiliki sebuah tubuh baru lagi. Ketika kamu memahami kebenaran, kamu melihat bahwa tidak seorang pun yang benar-benar mati. Apa yang mati hanyalah perpisahan dari 4 elemen yang membentuk tubuh, membentuk 32 bagian tubuh. Air kembali menjadi air, udara kembali menjadi udara, dan tanah kembali menjadi tanah. Mereka adalah sekedar proses perpaduan dan penguraian dari 4 elemen. Jadi, kamu harus melihat mereka dengan cara itu. Orang yang memiliki tubuh, yang mana merupakan pikiran masing-masing individu, tidak mati bersama tubuh. Pikiran berlanjut mengikuti apa yang pikiran itu telah lakukan di masa lampau. Jika pikiran itu telah melakukan kama baik, pikiran pergi menuju kelahiran kembali yang baik, atau terlahir di alam yang baik. Jika pikiran itu telah melakukan kama buruk, pikiran pergi menuju kelahiran kembali yang buruk, atau terlahir di alam yang buruk. Jika pikiran dapat menyingkirkan segala keinginan sampai tidak ada keinginan di dalam pikiran itu, pikiran pergi menuju nibbana, di mana tidak ada kelahiran kembali. Tetapi, jika pikiran masih memiliki keinginan, pikiran itu akan datang kembali dan terlahir kembali lagi. Setiap pikiran harus menyucikan dirinya sendiri, karena tidak ada seorang pun yang dapat menyucikan pikiran orang lain. Kamu hanya dapat mengajari orang lain cara untuk menyucikan pikiran mereka. Itu saja. Umat awam wanita, kita telah mengembangkan demikian banyak kekotoran batin dari kehidupan-kehidupan lampau kita. Bagaimana kita dapat menyucikan pikiran? Tan Ajahn,
kamu terus mengembangkan sati, samadhi, dan pannya. Kemudian, kamu dapat menggali jauh ke inti dalam pikiranmu dan menemui awija kamu, majikan dari semua kekotoran batin. Ketika kamu berjumpa tatap muka dengan awija kamu, maka kamu dapat menyingkirkannya dengan panya. Umat awam pria. Menurut buku Ajahn, kematian adalah suatu proses yang sangat menyakitkan. Dalam cara apa kematian tersebut menyakitkan? Apakah itu dikarenakan kesadaran yang meninggalkan tubuh, atau apakah karena orang lain yang mengalami kematian? Bukan kematian tiba-tiba yang saya pikir menyakitkan. Tan Ajahn, ketika saya berbicara tentang kematian yang mana adalah menyakitkan, saya mengacu pada kematian dari sudut pandang orang normal. Mereka tidak memiliki pemahaman tentang sifat dari tubuh dan pikiran. Mereka sangatlah takut menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Dan ketika mereka harus melalui hal tersebut, itu sangatlah menyakitkan bagi mereka. Namun, jika kamu mempelajari dan memahami kebenaran dari tubuh dan pikiran, maka rasa sakitnya tidak akan sebanyak itu, atau rasa sakit itu bahkan dapat sepenuhnya lenyap dari pikiran. Itu tergantung seberapa banyak setiap individu memahami sifat dari tubuh. Jika seseorang memahami bahwa tubuh adalah sekedar 4 elemen, ketika seseorang harus menghadapi kematian, seseorang mungkin tidak mengalami rasa sakit sama sekali. Jika kamu masih berpikir bahwa tubuh adalah kamu, maka kematian itu akan menyakitkan, karena kamu pikir kamulah yang sedang meninggal. Faktanya, kamu sekedar mengamati kematian dari tubuh. Melalui kebodohan batinmu, kamu tidak mengamati kematian dengan cara ini. Kamu menjadi tubuh itu sendiri. Saya akhiri sampai di sini video part 17a. Saya akan melanjutkan membacakan bagian 17 umat awam asal Malaysia 5 November 2015 pada video part 17b hingga selesai. Dengan memulai pertanyaan dari umat awam pria. Apakah dia mengalami rasa sakit dikarenakan perpisahan dengan tubuh atau dikarenakan anggota keluarga lain yang merasa sedih? Demikianlah, terima kasih. Kalena dhammat savanang etam mangkala muttamang